Papua Barat. Gerakan Kemerdekaan Papua Barat Indonesia. Bagaimana sejarah Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia? Apakah ada gerakan kemerdekaan yang sedang berlangsung di sana? Bagaimana pandangan internasional terhadap masalah ini? Selamat datang kembali di Papuan Truth ID. Kali ini kami akan membahas tentang pandangan internasional. Dengan beberapa pertanyaan yang telah diajukan di atas ini. Papua Barat adalah salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Wilayah ini secara historis dikenal dengan nama Irian Jaya sebelum kemudian berganti nama menjadi Papua. Papua Barat memiliki luas wilayah 420.540 km persegi dan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, dengan ibu kota provinsi di Manokwari. Sejarah Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia dimulai setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, Papua Barat masih merupakan wilayah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Belanda bersikeras untuk mempertahankan kendali atas Papua Barat, berdasarkan asal-usul penduduk Melanesia yang terpisah. Namun, Indonesia menolak klaim ini dan meminta agar Papua Barat diserahkan ke tangan Indonesia. Pada tahun 1962, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York yang menyerahkan Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk sementara waktu, dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tahun 1963, PBB menyerahkan pengawasan Papua Barat kepada Indonesia dan meminta Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya dalam waktu 6 tahun. Namun, pada tahun 1969, Indonesia mengadakan sebuah referendum yang dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat Rakyat, PEPRA, di mana penduduk Papua Barat diminta untuk memilih apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Sebagian besar penduduk Papua Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun referendum tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk PBB, Indonesia mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Sejak itu, Papua Barat menjadi provinsi Indonesia dan secara de jure menjadi bagian dari Indonesia. Namun, sejak awal kehadirannya di bawah pemerintahan Indonesia, wilayah ini menjadi sumber konflik dan gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Gerakan kemerdekaan di Papua Barat diawali sejak awal kehadirannya di bawah pemerintahan Indonesia. Kelompok-kelompok separatis di Papua Barat telah melakukan tindakan kekerasan dan pemboman, serta menyerang dan membunuh aparat keamanan Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi konflik ini dengan cara-cara damai, seperti memberikan otonomi khusus dan menggalakkan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, gerakan separatisme di Papua Barat tetap berlangsung hingga saat ini. Secara internasional, masalah Papua Barat menjadi perhatian internasional terutama setelah kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Beberapa negara dan kelompok internasional mendukung gerakan kemerdekaan di Papua Barat. Sehingga, kali ini kami akan berbagi tentang pandangan internasional tentang Papua Barat untuk penentuan nasib sendiri. Tetapi ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia sedang mempersiapkan tindakan keras lainnya di Papua Barat. Sebagian besar diabaikan oleh komunitas internasional, itu bukan hanya salah satu sengketa kemerdekaan terlama di dunia, itu juga salah satu yang paling tidak biasa. Memang, seperti yang akan saya tunjukkan, ini mungkin unik dalam politik internasional modern. Di sini saya melihat secara informal hubungan internasional, konflik, dan asal-usul negara. Sebagai aturan umum, gerakan kemerdekaan jatuh ke dalam salah satu dari dua kategori. Di satu sisi,
Ada upaya untuk mengamankan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial atau pendudukan asing. Kasus-kasus penentuan nasib sendiri ini dipahami memiliki hak yang melekat pada kemerdekaan. Namun, mereka sekarang jarang. Karena sebagian besar wilayah kolonial dunia telah diberikan kemerdekaannya, contoh-contoh lainnya berpusat pada wilayah-wilayah yang jalan mereka menuju kenegaraan pasca kolonial terhalang karena suatu alasan. Sahara Barat adalah contoh nyata. Jenis gerakan kemerdekaan lainnya berfokus pada wilayah yang tidak dianggap sebagai koloni atau wilayah pendudukan. Sebaliknya, mereka mencoba melepaskan diri dari dalam keadaan mapan. Dalam kasus pemisahan diri seperti itu, wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari negara yang ingin dipisahkannya. Ini sekarang termasuk sebagian besar gerakan kemerdekaan dunia. Tapi ada satu kasus yang tidak cukup rapi dalam kategori baik, Papua Barat. Sementara sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya sebagai bagian dari Indonesia secara hukum, sebenarnya ada argumen yang sangat baik untuk dibuat bahwa hal itu dapat, dan harus, dianggap sebagai kasus penentuan nasib sendiri pasca kolonial yang gagal. Papua Barat mengangkangi Asia Tenggara dan Oseania. Pada 520.000 km persegi, atau 200.000 mil persegi, itu membuat sekitar setengah pulau New Guinea, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebagai negara merdeka, ini akan menjadikannya negara terbesar ke-50 di dunia. Namun, wilayah yang dimaksud saat ini merupakan 2 dari 34 provinsi di Republik Indonesia, Papua Barat dan Papua, provinsi terbesar di negara itu. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduknya adalah 5,44 juta jiwa. Tidak seperti kebanyakan penduduk Indonesia lainnya, yang termasuk dalam kelompok etnolinguistik Austronesia, sebuah kelompok yang mencakup Melayu dan Filipina, penduduk asli Papua berasal dari Melanesia. Ini adalah kelompok yang membentuk penduduk asli tetangga Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan wilayah Perancis Kaledonia Baru. Meskipun diyakini bahwa Nugini telah dihuni sekitar 40 hingga 50 ribu tahun yang lalu, kisah kami benar-benar dimulai pada akhir abad ke-19 ketika pulau itu dibagi antara beberapa kekuatan kolonial Eropa. Sementara Jerman dan Inggris membelah bagian timur pulau itu, masing-masing mengambil bagian utara dan selatan, Belanda mengambil alih bagian barat, yang kemudian dimasukkan ke dalam wilayah kolonial yang lebih luas, Hindia Belanda. Selama Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda diduduki oleh Jepang. Tetapi ketika mundur, pada tahun 1945, kekuatan nasionalis mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun Belanda mencoba untuk menegaskan kembali kontrol, segera dipaksa untuk menerima bahwa pemerintahan kolonialnya telah berakhir. Pada 27 Desember 1949, secara resmi diakui Republik Indonesia Serikat. Namun, yang terpenting, Belanda bersikeras untuk mempertahankan kendali atas Papua Barat yang kaya mineral. Menunjuk pada asal-usul penduduk Melanesia yang terpisah, ia berpendapat bahwa mereka akan mempersiapkannya untuk tindakan penentuan nasib sendiri yang terpisah. Keputusan ini tidak pernah diterima oleh Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, itu meminta untuk diserahkan, berargumen bahwa, karena telah menjadi bagian integral dari Hindia Belanda, seharusnya diserahkan padanya pada saat kemerdekaan. Setelah beberapa upaya negosiasi gagal, ia mencoba untuk memindahkan masalah ini ke PBB. Ketika ini dikalahkan, ia mulai meluncurkan serangan militer ke wilayah tersebut. Dengan ketakutan akan invasi besar-besaran, dan di tengah kekhawatiran bahwa Indonesia semakin gencar dengan komunisme, Amerika Serikat membujuk Belanda untuk menyerahkan wilayah itu kepada kendali Indonesia. Pada Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan, pemerintah Belanda setuju untuk menempatkan wilayah itu di bawah administrasi sementara PBB. Kemudian akan diteruskan ke pemerintahan Indonesia. Namun, dan yang terpenting, perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa pada tahun 1969 referendum semua orang dewasa yang memenuhi syarat akan diadakan untuk memutuskan apakah Indonesia akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memutuskan hubungannya dengan negara tersebut. Pada 1 Oktober 1962, Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNTA, mengambil alih wilayah tersebut. Mei berikutnya, dipindahkan ke Indonesia. 6 tahun kemudian, pada bulan Juli dan Agustus 1969, pemungutan suara yang dijanjikan terjadi. Namun, alih-alih referendum populer yang disepakati, Indonesia malah memilih 1026 tetua untuk memutuskan masa depan wilayah itu, yang disebut tindakan pilihan bebas. Dengan latar belakang intimidasi dan penyimpangan lainnya, mereka dengan suara bulat memutuskan Papua Barat akan tetap berada di Indonesia. Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB memperdebatkan hasilnya. Dengan baik Barat maupun Blok Soviet ingin memusuhi Indonesia dan banyak negara-negara Afrika, sementara bersimpati kepada orang Papua, tidak ingin melawan mitra terkemuka dalam gerakan non-blok. Perakitan melewati resolusi 2504 oleh 84 orang tak dengan 30 abstain mengakui bahwa Belanda dan Indonesia menerima hasilnya. Untuk dunia yang lebih luas, West New Guinea, atau Irian Barat, seperti yang sekarang dikenal, secara resmi dianggap sebagai bagian dari Indonesia. Sejak awal pemerintahan Indonesia, kampanye kemerdekaan muncul dengan berdirinya Gerakan Papua Merdeka, OPM. Ini termasuk sayap bersenjata yang segera memulai pemberontakan yang berlanjut hingga hari ini. Hal ini pada gilirannya menyebabkan pembalasan dari Indonesia. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang situasi di lapangan karena selama sebagian besar periode ini ketika jurnalis asing dilarang, dapat dipahami bahwa antara 100.000 dan 1,5 juta orang Papua meninggal di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis. Pada saat yang sama, Indonesia juga mulai mengukuhkan kekuasaannya atas provinsi tersebut, sumber daya ekonomi yang penting berkat deposit emas dan tembaga yang signifikan dan hutan kayu. Ini termasuk mendorong migrasi dari bagian lain Indonesia sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk mengubah profil demografis wilayah tersebut. Meskipun situasi pastinya saat ini tidak jelas, para aktivis Papua Barat berpendapat bahwa penduduk asli Melanesia sekarang hanya mewakili 47% dari populasi, turun dari 99% selama pemerintahan Belanda. Transisi Indonesia ke pemerintahan demokratis pada tahun 1998 memberi harapan bahwa keadaan akan berubah. Keputusannya untuk memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur, perselisihan pasca kolonial lainnya, dipandang sebagai pembukaan penting bagi Papua Barat. Tapi sementara Indonesia bersedia untuk memberikan dirinya kekuasaan di berbagai bidang, segera menjadi jelas bahwa itu tidak akan membahas kemerdekaan. Periode singkat keterbukaan politik yang lebih besar segera ditutup dan represi dimulai kembali. Dalam 2 dekade berikutnya, kampanye kemerdekaan terus berlanjut. Namun, dan tidak seperti kasus Timor Timur, yang telah menjadi tujuan internasional yang terkenal, ia berjuang untuk membuat kemajuan. Masalah tidak tertolong oleh fakta bahwa, seperti banyak gerakan kemerdekaan lainnya, gerakan ini semakin terpecah karena perbedaan ideologis dan bentrokan kepribadian. Untuk mencoba menyikapi hal ini, United Liberation Movement for West Papua didirikan sebagai organisasi payung pada tahun 2014. Sementara itu, kampanye tersebut perlahan mulai mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas. Pada Mei 2016,
Sekelompok tokoh politik, termasuk Perdana Menteri Tonga dan Kepulauan Solomon, dan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, serta sejumlah anggota Parlemen Inggris, Eropa dan Australia, menandatangani Deklarasi Westminster, menyerukan rakyat Papua Barat untuk memiliki hak atas referendum penentuan nasib sendiri yang sejati. Kemudian, pada tahun 2017, dan melawan oposisi yang kuat dari Indonesia, beberapa negara Kepulauan Pasifik mengangkat masalah penentuan nasib sendiri West Papua dan pelanggaran hak asasi manusia di Majelis Umum PBB. Pada saat yang sama, sebuah petisi yang menyerukan referendum penentuan nasib sendiri, yang telah ditandatangani secara diam-diam oleh 1,8 juta orang Papua, disampaikan kepada Komite PBB tentang dekolonisasi. Meski sudah berusaha, Ketua Panitia menolak mempertimbangkan hal tersebut. Dengan alasan bahwa Papua Barat tidak ada dalam daftar wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, ia juga mencatat bahwa komite tersebut tidak akan merusak integritas teritorial Indonesia, salah satu anggotanya. Dan ini adalah masalah bagi West Papua. Komunitas internasional yang lebih luas tetap teguh menentang kemerdekaan, melihatnya sebagai kampanye pemisahan diri daripada pencarian penentuan nasib sendiri kolonial. Sementara banyak negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia, mereka terus bersikeras bahwa mereka mengakui Indonesia dalam perbatasannya saat ini, termasuk Papua Barat. Sementara itu, situasi di lapangan telah memburuk secara nyata selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2018, Tentara Pembebasan Papua Barat, sayap bersenjata OPM, menewaskan hampir 20 pekerja konstruksi. Salah satu serangan paling serius dalam beberapa tahun, itu memicu upaya kontra pemberontakan besar baru oleh pasukan Indonesia. Kemudian, pada Agustus 2019 demonstrasi besar-besaran meletus setelah muncul foto-foto mahasiswa Papua yang belajar di tempat lain di Indonesia yang dilecehkan secara rasial oleh polisi. Ketika protes menjadi batu ujian untuk seruan referendum lebih lanjut, Indonesia semakin memperkuat kehadiran polisi dan militernya di wilayah tersebut. Dengan latar belakang meningkatnya kekhawatiran tentang meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut, semakin banyak negara yang meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar diizinkan mengakses wilayah tersebut untuk melihat situasi di lapangan. Sementara itu, ketegangan tampaknya akan semakin memburuk. Menyusul protes lebih lanjut pada akhir 2020, pada April 2021 Tentara Pembebasan Papua Barat membunuh kepala intelijen di wilayah tersebut, pejabat Indonesia paling senior yang terbunuh dalam pemberontakan. Sebagai tanggapan atas serangan profil tinggi inilah Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka meluncurkan tindakan keras besar lainnya. Papua Barat adalah salah satu kampanye kemerdekaan paling tragis dan tidak biasa dalam hubungan internasional modern. Sebagian besar dilupakan oleh komunitas internasional, itu menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang pemisahan diri dan penentuan nasib sendiri. Sejauh menyangkut Indonesia, ia memiliki hak yang tidak perlu dipertanyakan lagi atas wilayah tersebut. Resolusi Majelis Umum PBB 1514, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial, resolusi kunci tentang dekolonisasi secara eksplisit menyatakan bahwa setiap upaya untuk mengganggu keutuhan wilayah koloni bertentangan dengan piagam PBB. Oleh karena itu Jakarta berpendapat bahwa West New Guinea seharusnya tidak pernah dipisahkan oleh Belanda. Untuk bagian mereka, orang Papua Barat juga berpendapat bahwa mereka memiliki resolusi 1514 di pihak mereka karena secara eksplisit mengakui hak masyarakat kolonial untuk secara bebas menentukan status politik mereka. Mereka berpendapat bahwa hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya diterima oleh masyarakat internasional,
Tetapi realisasi hak ini kemudian digagalkan oleh proses yang sangat cacat dan tidak adil. Masalah yang mereka hadapi adalah bahwa penggabungan West Papua oleh Indonesia didukung oleh Majelis Umum PBB, meskipun untuk alasan politik, dan beberapa negara ingin mempertanyakan keputusan itu sampai sekarang. Sementara itu, Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun melancarkan kampanye brutal untuk menutup semua perbedaan pendapat internal. Namun, ini sekarang menghadapi pengawasan yang semakin luas. Dalam hal ini, dan ketika Indonesia tampaknya bersiap untuk meluncurkan tindakan keras baru yang besar, orang tidak dapat tidak bertanya-tanya apakah, dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang begitu serius, semakin banyak negara yang mungkin mulai mempertanyakan posisi mereka sebelumnya bahwa West Papua benar-benar merupakan masalah pemisahan diri daripada penentuan nasib sendiri kolonial. Saya harap Anda menemukan itu menarik. Jika demikian, berikut adalah beberapa video lain yang mungkin Anda sukai. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.